Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma Alhamdulillah azza wa jalla amara ibadahu bi ikhlasil amal wa siyanati dinil aqdi wa zalal wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yuhibbu min ibadihi al-mukhlisin wa la yudhi'u ajra al-muhsinin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh azka an-nasi sirah wa athharahum sarirah wa anfahum basirah. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala آله الأنبياء وصحابته الأصفياء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan yang baik ini kita mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di antara amalan yang harus ada dan melekat di dalam satu hari, di antara sebab keselamatan di hari hisab nanti, suatu amalan yang sulit untuk dijaga di dalam hati, namun senantiasa diperintahkan oleh Allah agar terpatri di dalam diri, adalah ibadah ikhlas menyembah Allah Zat yang Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu-d-din." Sungguh kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya. Ikhlas kepada Allah dalam ibadah berarti mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya. Tidak mempersembahkan ibadah kepada selain Allah dan tidak mengharap sesuatu apapun dari ibadah tersebut selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ulama berkata tentang ikhlas, alla turida ghayra rabbik wa alla turida ma'a rabbika ghayra rabbik. Hadirin yang maksud iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang dikatakan ikhlas jika saat beribadah mengharap ridha Allah, namun juga senang dan mengharap pujian manusia. Seperti halnya seorang yang bersedekah mengharap ridha Allah, namun sekaligus senang ketika mendapat pujian dari orang lain. Sesuatu yang sering kita alami, namun sangat sukar untuk kita hindari. Dan bukankah yang demikian itu senada dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwa amalan orang yang berharap pujian manusia tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ana khairu syarik, faman asyraka ma'i syarikan, fahuwa syariki." Ya ayuhan nas, akhlisu a'malakum lillahi azza wa jalla, fa inna Allah la yaqbalu minal a'mali illa ma ukhlisa lahu, wa la taqulu hadza lillahi wa lirrahim, fa innaha lirrahim wa laysa lillahi minha syai', wa la taqulu hadza lillahi wa liwujuhikum, fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi fiha syai'. Aku adalah sekutu yang paling baik. Barang siapa yang menyebutkanku, maka ia menjadi milik sekutunya. Hai manusia, ikhlaskan seluruh amal perbuatan kalian karena Allah, sebab Allah tidak menerima amalan perbuatan kecuali yang diikhlaskan karenanya. Janganlah kalian mengatakan ini untuk Allah dan untuk sanak kerabat. Sungguh sesuatu tersebut hanya untuk sanak kerabat kalian dan tidak sedikit pun darinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mengatakan ini untuk Allah dan pemimpin-pemimpin kalian. Sungguh sesuatu tersebut untuk pemimpin kalian dan tidak ada sedikit pun darinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang masuk Jumat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengancam keras orang-orang yang menyibukkannya dalam ibadah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang 3 golongan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak. Yang pertama, orang yang mati di medan perang. Ia didatangkan kemudian Allah menyebuti mati-matinya kepadanya dan dia pun mengakuinya. Allah SWT bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Orang tersebut menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku gugur sebagai seorang syahid. Allah SWT berfirman, engkau berkata bohong, namun engkau berperang agar dikatakan sebagai pemberani, dan betul engkau dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Golongan kedua, orang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya dan menghafal Al-Quran. Orang tersebut
didatangkan, kemudian Allah mengenalkan nikmat-nikmatnya padanya, dan dia pun mengakuinya. Allah SWT bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Orang tersebut menjawab, aku mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan menghafal Al-Quran di jalanmu. Allah berkata, engkau berkata bohong, namun engkau mempelajari ilmu agar dikatakan sebagai seorang alim, dan membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai qari, dan itu sungguh telah dikatakan terhadapmu. Golongan yang ketiga, orang yang diberi kemudahan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Orang tersebut didatangkan, kemudian Allah mengenalkan nikmat-nikmatnya kepadanya, dan dia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Orang tersebut menjawab, aku selalu bersedekah, menginfakkan harta tersebut pada hal yang engkau sukai karenamu. Allah SWT berfirman, engkau berkata bohong, namun engkau berbuat seperti itu agar engkau dikatakan orang yang dermawan, dan sungguh telah dikatakan engkau sebagai orang yang dermawan. Ketiga golongan tersebut diperintahkan untuk dibawa dari seret hingga dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di atas, Allah mengatakan mereka membohong bukan karena mereka tidak melakukan amalan-amalan tersebut. Sebaliknya, Allah sudah tahu bahwa mereka telah mengamalkan semuanya. Akan tetapi Allah mengatakan mereka berbohong karena mereka mengaku melakukan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Qataltu fik wa ta'allamtu al-ilma fik wa tasaddaqtu fik. Padahal kenyataannya mereka melakukan itu semua untuk mendapat pujian dari manusia. Waliyadillah. Hadirin yang maksudipati dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas membawa keajaiban dalam kehidupan orang-orang yang memilikinya. Nabi SAW pernah mengabarkan kita kisah 3 orang pemuda yang terperangkap di dalam gua dan berhasil keluar lantaran amal-amalan yang mereka lakukan karena ikhlas kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang dari umat sebelum kalian yang melakukan perjalanan. Lalu mereka masuk ke dalam gua untuk berteduh karena hujan. Tiba-tiba ada batu besar yang runtuh dari atas gunung dan menutup pintu gua. Mereka berkata, kalian tidak dapat selamat dari batu ini kecuali kalian berdoa dengan perantara amalan-amalan soleh kalian yang kalian lakukan karena ikhlas kepada Allah SWT. Lalu orang yang pertama berdoa, ya Allah, dahulu saya memiliki kedua orang tua yang sudah sangat renta. Saya tidak memberi minuman di malam hari untuk keluarga saya atau hewan-hewan ternak saya sebelum saya memberi minuman untuk mereka berdua. Suatu saat saya bulan lalu, saya dapatkan mereka telah tertidur dan belum sempat memberikan keduanya minum. Saya tidak ingin memberikan minum kepada keluarga dan hewan ternak saya sebelum saya memberikan minum untuk keduanya. Maka saya tunggu mereka bangun dan tidur dari tidurnya sambil memegangi wadah minuman tersebut. Saya pun tidak ingin membangunkan keduanya, sementara anak-anak saya menangis kelaparan dan memegangi kaki saya. Begitu terusnya hingga terbit fajar. Ketika fajar terbit, saya membangunkan keduanya dan memberikan mereka minum. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena mengharap wajahmu, ikhlas karenamu, keluarkanlah kami dari gua ini. Lalu batu itu bergeser sedikit, namun mereka belum dapat keluar darinya. Lalu Nabi SAW melanjutkan, yang kedua berkata, ya Allah, dahulu ada putri pamanku yang sangat aku cintai. Lalu aku ingin berbuat zina dengannya, namun dia menolaknya. Hingga suatu saat terjadi musim paceklik, musim kemarau, maka dia datang untuk meminta bantuan. Maka aku memberikannya 120 dinar uang emas dengan syarat dia menyerahkan dirinya kepadaku. Maka dia bersedia. Hingga ketika aku dapat melakukan apa yang aku ingin lakukan terhadapnya, dia berkata, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun takut melakukan perbuatan itu. Aku meninggalkannya, padahal dia adalah orang yang paling aku cintai dan aku inginkan. Aku tinggalkan uang emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut semata untuk mengharap wajahmu, maka bebaskan kami dari apa yang kami alami ini. Lalu batu itu bergeser 2/3-nya, namun mereka masih belum dapat keluar. Dan Nabi SAW melanjutkan, yang ketiga berkata, ya Allah, dahulu aku menyewa beberapa orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka masing-masing, kecuali 1 orang yang meninggalkannya begitu saja. Maka upah tersebut aku kelola hingga berkembang. Lalu setelah sekian lama, orang itu datang kepadaku dan berkata, wahai fulan, berikan upahku. Maka aku katakan kepadanya, semua yang kau lihat berupa onta, sapi, kambing dan kucing ini adalah upahmu. Maka orang itu berkata, wahai fulan, janganlah kau meledek aku.
Aku berkata, sungguh aku tidak meledekmu. Lalu orang itu mengambil semua harta tersebut tanpa menyisakannya sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan semua itu karena berharap wajahmu dan ikhlas kepadamu, maka bebaskanlah kami dari apa yang kami alami ini. Lalu batu itu bergerak sehingga akhirnya mereka dapat keluar dan meninggalkan gua tersebut. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh betapa pentingnya ikhlas dalam setiap amal ibadah kita. Maka muncullah suatu pertanyaan sederhana, bagaimanakah cara mengukur keikhlasan? Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim Hafizahullah Ta'ala dalam karyanya Khutbah ila Sa'adah memberikan 8 tips yang insya Allah akan membantu kita dalam menjaga keikhlasan. Yang pertama, senantiasa berdoa meminta keikhlasan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang sering dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah Allahumma ij'al 'amali kullahu shalihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku bernilai kebaikan dan jadikanlah amal tersebut benar-benar ikhlas hanya kepadamu, dan janganlah jadikan sedikit pun dari amal tersebut untuk siapapun kecuali Engkau. Kedua, menyembunyikan amal perbuatan tersebut dari manusia, dan yang demikian merupakan salah satu sebab mendapatkan naungan Allah di hari hisab kelak, yaitu orang-orang yang bersedekah, beramal, lalu menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ketiga, ketika beramal soleh, lihatlah suatu orang yang lebih baik dari kita. Keempat, anggaplah kecil amal yang sudah kita lakukan. Jangan merasa puas dengan menganggap amalan tersebut adalah amalan yang besar sehingga menjadikan diri kita kagum atas diri sendiri. Yang kelima, tumbuhkanlah rasa takut bahwa amalan tersebut bisa saja tidak diterima Allah Subhanahu wa taala tersebab riya dan sum'ah yang menghakiminya. Keenam, abaikan pujian dan ucapan manusia tentang amalan tersebut. Ketujuh, yakin bahwa tidak ada seorang pun dari manusia yang bisa menjamin surga untuk dirinya, dan tidak ada juga dari mereka yang mampu mengeluarkan seseorang dari neraka jika ada yang meminta kepadanya. Bahkan jika semua manusia berkumpul di belakangmu lalu mendorongmu menuju surga, maka mereka tidak akan mampu memajukanmu walau semingkal. Lalu mengapa engkau masuk siapa yang beramal hanya agar dilihat manusia? Kedelapan, senantiasa mengingat bahwa kita akan sendirian di alam kubur kelak. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, sungguh keikhlasan itu membutuhkan perjuangan, baik sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Pada akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa membantu kita untuk mengikhlaskan amal ibadahnya kepadanya, menjadikan kita seorang murid, seorang santri yang ikhlas belajar karena Allah SWT, seorang guru, seorang asatidz yang ikhlas mengajar karena Allah SWT, dan orang tua yang ikhlas mencari nafkah untuk keluarganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومصطفى مولانا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه. أما بعد فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان.
اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وأصلح منا ما كان فاسدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.